wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas kami yang diberikan oleh ibu dosen kami yang luar biasa, yaitu Ibu Anggia Evitarini MPD, di mata kuliah konseling populasi khusus. Kami akan mengambil tema tugas yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK dan anak berbakat. Sebelum presentasi dimulai, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami ya. Nah, pertama-tama Bu Anggia dan teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Lisa Rosdiana dengan NPM 2019-015.012. Dan ini ada teman saya. Guys, nama saya Ika Nurrahma, NPM 2019-01-5046. Halo guys, perkenalkan nama saya Ika Nuraini dengan NPM 2019-015-0005. Perkenalkan nama saya Rahma Fajri dengan NPM 2019-015-00075. Halo guys, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Lia Heka Rohyati dengan nomor NPM 2019-015-00122. Oke guys, tadi sudah perkenalan ya, luar biasa. Nah, berarti sekarang sudah makin sayang dong, karena kan tak kenal maka kata sayang, berarti sekarang udah kenal. Oke, kita lanjut ya, slide 1. Nah, sebelum kita ngebahas kemana-mana, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian layanan konseling pada populasi khusus? Nah, pengertian layanan konseling pada populasi khusus adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien, baik individu atau kelompok yang mengalami suatu masalah dengan ciri-ciri yang sama dan menempati ruangan yang sama pada waktu tertentu secara khusus sehingga klien memperoleh pemahaman yang lebih tahu tentang dirinya, lingkungannya, dan masalahnya, serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan mampu mengarahkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, itu ya guys pengertiannya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, selanjutnya pengertian populasi khusus ABK. Apa sih pengertian populasi khusus ABK? Yaitu sebuah layanan yang membantu dan membimbing anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi permasalahannya, di mana seorang konselor memerlukan keterampilan untuk menunjang keberhasilan dan keefektifan kegiatan konseling. Oke, tapi sebelumnya apa sih ABK itu? Oke guys, sebelum kita ke jenis-jenis ABK, kita harus tahu dulu tuh ABK itu apa sih? Nah, ABK itu adalah anak berkebutuhan khusus yang bisa disebut hayward atau disabilitas ya guys. Nah, apa sih ABK itu? ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Nah, yang termasuk dalam ABK antara lain yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Nah, istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat ya. Nah, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka loh. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan braille atau tulisan timbul ya yang biasa kita tahu. Dan tunarungu itu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Nah, itu contohnya ya. Oke guys, kita lanjut ya. Tadi Lisa sudah disclaimer ya, jenis-jenis anak ABK itu apa aja sih. Nah, sekarang Lisa akan menjabarkan. Jadi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak disabilitas penglihatan yang sering disebut dengan tunanetra. Nah, anak disabilitas penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh, ya kan, total ya, atau sebagian ya, atau low vision. Nah, itu juga disebut dengan ABK, mata minus dan lain-lain. Oke. Nah, yang kedua itu ada anak disabilitas pendengaran ya, yang disebut dengan tunarungu. Nah, anak disabilitas pendengaran adalah anak yang mengalami gangguan pendengarannya baik sebagian ataupun menyeluruh dan biasanya memiliki hambatan dalam berhubungan dan berbicara. Itu ya guys. Oke guys, selanjutnya ada anak disabilitas intelektual, yaitu anak yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata tentunya. Biasanya berada di bawah rata-rata anak seusianya dan disertai dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Oke, dan selanjutnya ada anak disabilitas fisik, yaitu anak yang mengalami gangguan gerak akibat kelumpuhan, tidak lengkap anggota tubuh, terus kelainan bentuk dan fungsi tubuh atau anggota gerak ya guys ya. Nah, itulah anak disabilitas fisik. Selanjutnya yaitu ada anak disabilitas sosial, di mana anak tersebut memiliki masalah atau hambatan dalam pengendalian emosi dan kontrol sosial serta berperilaku menyimpang. Oke, selanjutnya
ada anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas yang disingkat GPPH, atau dalam bahasa Inggrisnya juga bisa disebut Attention Deficit and Hyperactivity Disorder atau ADHD. Nah, anak ini adalah yang mengalami gangguan perkembangan yang ditandai dengan sekumpulan masalah berupa gangguan pengendalian diri, masalah rentang intensi atau perhatian, hiperaktivitas, dan impulsif ya, yang menyebabkan kesulitan berperilaku, berpikir, dan mengendalikan emosinya. Oke ya, itu ADHD. Dan selanjutnya ada anak dengan gangguan spektrum autism atau autism spectrum disorder ya, yang sering disingkat ASD atau autis ya. Nah, anak ini adalah yang mengalami gangguan dalam 3 area dengan singkatan berbeda-beda. Nah, yaitu kemampuan komunikasi dan interaksi sosial serta pola-pola perilaku yang repetitif dan stereotips. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya adalah anak dengan gangguan ganda, adalah anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan sehingga diperlukan pendampingan, layanan pendidikan khusus, dan alat bantu belajar yang khusus tentunya. Oke guys, selanjutnya ada anak lamban belajar atau slow learner. Yaitu anak ini adalah anak yang memiliki potensi intelektualnya sedikit di bawah rata-rata, tetapi ini belum termasuk gangguan mental ya guys. Nah, mereka butuh waktu lama dan berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik ataupun non-akademik. Oke, kita lanjutin ya. Oke, selanjutnya anak dengan kesulitan belajar khusus atau specific learning disabilities, yaitu adalah anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih proses psikologis dasar berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, analisis, mengeja, dan berhitung. Nah, anak dengan gangguan kemampuan komunikasi adalah anak yang mengalami penyimpangan dalam bidang perkembangan bahasa bicara, suara, irama, dan kelancaran dari usia rata-rata yang disebabkan oleh faktor fisik, psikologis, dan lingkungan, baik reseptif maupun ekspresif. Oke, kita lanjutkan ya. Yang terakhir nih guys. Oke guys, selanjutnya ada anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Nah, anak ini adalah anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi, ya kan? Atau mereka yang unggul dalam bidang-bidang khusus. Dia bertalenta, dia talented ya guys, seperti musik, seni, olahraga, dan kepemimpinan. Oke guys, kita lanjut slide-nya ya. Check it out. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Di sini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, sebelum kelahiran, yang kedua, selama proses kelahiran, yang ketiga, setelah kelahiran. Nah, fase sebelum kelahiran, apa saja sih penyebabnya? Di sini juga banyak faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus di sebelum kelahiran. Yang pertama ada faktor genetika. Nah, faktor genetika ini terjadi karena kelainan kromosom pada ibu hamil. Nah, ibu hamil tidak bisa mengetahui apakah janinnya itu mengalami kelainan kromosom atau tidak. Tetapi yang bisa mengetahui hanya ahli-ahli medis tertentu. Dan hal ini bisa diketahui jika ibu hamil rajin melakukan cek kandungan. Selanjutnya ialah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini diakibatkan oleh serangan penyakit-penyakit infeksi yang dapat disingkat dengan nama TORCH. TORCH ini merupakan singkatan dari berbagai virus penyebab infeksi, yang artinya toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes, poliomyelitis, dan virus sebagainya. Selain itu, usia ibu hamil juga merupakan faktor penyebab anak lahir berkebutuhan khusus. Usia ibu hamil idealnya di usia-usia produktif, bukan di bawah 20 tahun ataupun di atas 35 tahun, karena di usia tersebut merupakan usia-usia yang beresiko untuk hamil. Lalu penyebab selanjutnya adalah keracunan kehamilan. Nah, keracunan kehamilan ini tentunya dialami oleh sang ibu. Salah satunya ialah keracunan FAS, yaitu fetal alcohol syndrome. Penyebabnya ialah ketika ibu yang sedang hamil mengkonsumsi alkohol ataupun merokok. Ini dapat menyebabkan anak lahir dengan berkebutuhan khusus. Lalu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus lainnya ialah keguguran dan bayi lahir prematur. Nah, bayi lahir prematur ini tentunya ialah bayi yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab anak berkebutuhan khusus karena mungkin di dalam kandungan, karena ia belum waktunya, ada beberapa fase perkembangan janin yang belum sempurna, sehingga ini yang menyebabkan anak lahir berkebutuhan khusus. Lalu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus di fase kedua selama proses kelahiran itu ada proses kelahiran yang terlalu lama dan kelahiran dengan alat bantu. Kelahiran dengan alat bantu ini misalnya dengan menggunakan alat vakum. Nah, biasanya vakum ini merupakan proses kelahiran di mana bayi itu ditarik dengan alat vakum ini. Ini bisa jadi kondisi kepala atau otak bayi itu terjepit alat vakum sehingga menyebabkan anak lahir berkebutuhan khusus. Yang ketiga ialah kehamilan terlalu lama, lebih dari 40 minggu. Nah, di sini juga menjadi faktor penyebab anak berkebutuhan khusus karena ketika janin berada terlalu lama di dalam rahim sang ibu bisa jadi juga si janin ini keracunan air ketuban. Lalu fase ketiga faktor anak berkebutuhan khusus ialah setelah kelahiran, di mana faktor-faktor penyebabnya itu yang pertama ada penyakit infeksi yang dialami oleh sang anak. Nah, yang kedua ada kekurangan zat makanan. Nah, ini juga menjadi poin penting untuk orang tua agar memperhatikan gizi yang dikonsumsi oleh sang anak. Yang ketiga ada kecelakaan. Kecelakaan yang dimaksud adalah mungkin ketika fase perkembangan sang bayi mengalami jatuh atau terbentur di bagian kepala. Ini bisa menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya ialah keracunan yang dialami oleh sang anak. Keracunan yang dialami sang anak ini bisa jadi merupakan keracunan obat atau keracunan kosmetik jika sang ibu menaruh kosmetik sembarangan. Selanjutnya ialah slide penanganan anak berkebutuhan khusus. Orang tua tentunya harus bisa dan harus mengetahui penanganan yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus.
Hal yang harus diperhatikan yang pertama ialah orang tua harus memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Ketika orang tua ditakdirkan memiliki anak berkebutuhan khusus, maka orang tua harus menerima dan memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Yang kedua, orang tua melakukan pengawasan sedari dini. Yang ketiga, orang tua memberikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. Nah, motivasi, perhatian, dan bimbingan ini tentunya dibutuhkan, sangat amat dibutuhkan oleh anak yang memiliki kelainan atau dia yang berkebutuhan khusus. Yang keempat ialah beradaptasi dengan sang anak. Pendekatan orang tua tentunya berpengaruh untuk psikis sang anak. Yang kelima, orang tua harus meningkatkan kedekatan emosional dengan sang anak. Orang tua harus mengetahui seperti apa sih jenis emosi yang dimiliki oleh sang anak. Yang keenam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Setiap anak tentu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya kan? Tak terkecuali dengan anak ABK. Anak ABK juga tentu memiliki keterampilan masing-masing yang merupakan nilai plus dari dirinya. Yang ketujuh ialah tanam kemandirian sedari dini. Walaupun dia berkebutuhan khusus, tetapi jiwa mandiri harus tetap ditanamkan dari kecil. Yang kedelapan ialah melakukan kerjasama dengan sekolah. Yang dimaksud dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah ialah ketika ABK ini dimasukkan di sekolah inklusi. Di sini orang tua juga harus menjelaskan kepada guru bahwa sang anak mengalami ABK atau berkebutuhan khusus. Lalu yang ke-9 ialah melakukan pembiasaan mengenai sanksi. Yang ke-10, orang tua mempelajari kebiasaan dan kebutuhan sang anak. Ini menjadi poin penting juga karena orang tua harus tahu apa saja sih kebiasaan yang dilakukan oleh sang anak. Nah, yang 11 ialah mengikuti saran dari tenaga ahli. Tentunya penentuan ABK dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli. Nah, orang tua harus mengikuti saran dari tenaga ahli sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sang anak. Yang ke-12 ialah memilih sekolah yang tepat. Pemilihan sekolah yang tepat tentunya akan menunjang proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh sang anak. Lalu yang terakhir, yang ke-13 ialah mengikutsertakan anak pada terapi-terapi yang ada. Anak ABK biasanya melakukan terapi untuk menunjang kesembuhannya. Baik, kita akan masuk ke dalam slide selanjutnya. Slide ini akan menjelaskan mengenai pengertian populasi khusus anak berbakat. Nah, di dalam PPT sudah dijelaskan menurut Martison dalam Zahra Zafar tahun 2001 bahwa anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berbeda dengan pelayanan pendidikan di sekolah pada umumnya, dikarenakan bertujuan untuk merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat dan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan, menurut Utami Munandar tahun 2009 menjelaskan bahwa tidak benar anak yang berbakat akan dapat mencapai prestasi tingginya dengan sendirinya dan tidak memerlukan perhatian dan pelayanan pendidikan khusus. Jadi, anak berbakat kenapa masuk ke dalam populasi khusus? Karena anak berbakat merupakan salah satu contoh dari anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berbakat ini memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dan berbeda pada anak pada umumnya. Nah, biasanya anak berbakat ini memiliki IQ 130 atau bahkan bisa lebih. Nah, potensi kemampuannya ini biasanya ada dalam bidang akademis, terus dia juga ada di kreativitas, di seni, olahraga, dan bahkan di kepemimpinan. Nah, biasanya anak berbakat ini bisa diidentifikasi mulai dari usia 3-5 tahun. Dikarenakan anak berbakat ini memiliki kemampuan memiliki kemampuan membaca lebih awal, terus memiliki motivasi belajar yang tinggi, kreativitas yang luar biasa. Nah, jadi anak berbakat masuk ke dalam populasi khusus. Nah, dalam Utami tadi sudah menurut Utami Munandar tahun 2009 tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak benar anak yang berbakat akan memiliki prestasi tinggi dengan sendirinya. Dan tidak benar juga bahwa anak berbakat tidak memerlukan perhatian dan pelayanan pendidikan khusus. Anak berbakat membutuhkan program pendidikan seperti yang sudah dijelaskan oleh Martison. Oleh sebab itu, peran konselor untuk membantu anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat ini sangat dibutuhkan, yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Pengertian konseling populasi khusus anak berbakat. Prayitno dan Amti tahun 2004 menyatakan bahwa dimanapun konselor bekerja dan apapun tugas-tugas khususnya yang diselenggarakan oleh konselor, namun fungsi, prinsip, asas, jenis layanan, dan kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya tetap sama. Nah, melalui konseling yang diberikan kepada anak berbakat dapat diketahui di mana letak keberbakatan anak tersebut. Jadi, dengan adanya konseling populasi khusus anak dapat mengidentifikasikan anak ini memiliki bakat yang seperti apa nih, memiliki kemampuan yang luar biasa seperti apa. Dengan konseling populasi khusus ini akan membantu anak berbakat tersebut sehingga anak mampu mengembangkan kemampuannya yang lebih tersebut secara seoptimal mungkin. Nah, anak berbakat juga dapat mengontrol dirinya yang berasal dari dalam diri sendiri untuk mengatasi kegagalan secara kontrusif dan berupaya berhasil dengan baik. Nah, karena dikarenakan anak berbakat ini memiliki kemampuan intelektual yang berbeda pada umumnya, maka dibutuhkannya pelayanan atau bimbingan terhadap anak berbakat tersebut seperti sudah dijelaskan agar anak ini dapat terarah dan dapat disalurkan bakat yang dimilikinya. Jadi bakat yang dimilikinya tidak akan tidak salah atau bahkan bisa terus berkembang sebagaimana mestinya.
Nah, oke teman-teman, kita masuk ke slide selanjutnya ya, yaitu apa sih ciri-ciri dari anak berbakat. Nah, di sini kita ambil dari salah satu pakar psikologi anak dalam Rini 2009. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama adalah keterampilan motoriknya lebih cepat. Nah, jadi anak yang berbakat itu cenderung keterampilan motoriknya itu berkembang lebih cepat. Nah, keterampilan motorik itu kayak gimana? Keterampilan motorik itu misalnya kayak dari kemampuan berbicara, terus berjalan maupun membaca. Jadi pada umumnya anak yang biasanya itu bisa berjalan itu sekitar rentang usia 12,5 bulan. Nah, sedangkan anak yang berbakat ini tuh biasanya lebih cepat gitu ya. Misalnya dia udah bisa jalan itu sekitar umur 8 bulanan. Terus juga terkadang berbicaranya juga sudah cepat gitu lancarnya, karena suka nih anak-anak yang berbakat itu menjelajah sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian ada di sini juga perkembangannya lebih cepat ya. Jadi bakat anak yang berkaitan dengan kinerja otak kanan, karena belahan otak kanan berhubungan intuisi, kemampuan dan kreativitas. Nah, selanjutnya ada intelektual. Nah, dari ciri-ciri ini tuh anak yang berbakat tuh mudah banget untuk mempelajari dan menangkap pelajaran gitu kan. Terus berpikirnya logis, memiliki daya ingat yang bagus gitu kan. Kosakatanya banyak, senang membaca, senang mengamati, berkonsentrasi dalam belajar dan membaca pada usia muda. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Nah, ciri yang selanjutnya ini anak yang berbakat memiliki banyak gagasan atau ide yang menonjol dalam beberapa hal ataupun suatu bidang tertentu gitu ya. Nah, biasanya anak berbakat ini gak mudah untuk dipengaruhi orang lain. Jadi karena dia imajinasinya kuat dan kreativitas yang tinggi, jadi dia tuh senang gitu ya. Terus juga memiliki rasa humor yang tinggi, bisa karena dia tidak mudah dipengaruhi orang lain, maka itu dia bisa bekerja dengan sendirinya gitu dan senang mencoba dengan hal-hal baru. Nah, kemudian ada motivasi. Di sini ciri-cirinya dari anak berbakat pada umumnya itu tidak mudah bosan dan putus asa dalam bekerja, tekun dalam mengerjakan tugas, dan ingin mendalami bidang ilmu yang diberikan. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu anak yang berbakat kaya akan kosakata. Nah, di sini anak yang berbakat itu bisa menunjukkan penguasaan bahasa yang bagus, yang lebih banyak dibandingkan anak-anak yang lainnya, karena ia itu bakalan lebih ceriwis ataupun cerewet ya, dan juga menyukai buku serta gambar-gambar. Maka dari itu hal-hal yang mereka kuasai, hal-hal yang mereka pelajari itu dapat dengan mudah menyerap gitu ya. Jadi mereka tuh banyak kosakata dan cepat nangkapnya dan bisa kaya kosakata gitu. Kemudian ada cirinya yaitu lebih aktif. Nah, anak berbakat ini pada biasanya tuh lebih aktif ya, karena ia memiliki waktu tidur yang relatif lebih pendek dengan masa aktif. Jadi kebanyakan anak berbakat ini jarang untuk tidur siang dan lebih suka begadang dibandingkan menghabiskan waktu untuk tidur tanpa menghasilkan apa-apa. Jadi ya itu ya yang tadi bilang, makanya anak berbakat itu kreatif dan suka menemukan gagasan atau ide-ide. Nah, kemudian anak yang berbakat itu menyenangi hal-hal yang menarik. Jadi biasanya anak yang berbakat itu sangat semangat dalam mempelajari hal-hal yang baru yang bikin dia itu menarik gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang bikin dia menarik, itu akan terus dipelajari sama si anak ini, dan nggak gitu langsung untuk menuruti instruksi atau aturan yang diberikan. Dia itu memiliki inisiatif yang bagus gitu ya untuk mencoba suatu permainan-permainan gitu. Jadi terus mencoba hal-hal baru. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya, yaitu apa sih perbedaan minat dan bakat anak. Nah, jadi sebenarnya minat dan bakat itu tentunya adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Di materi sebelumnya juga kita pernah bahas tentang perbedaan dan materi dan bakat. Nah, jadi ini kita mengulang kembali ya, mengingat kembali apa sih jadi perbedaan minat dan bakat itu. Nah, secara singkat ini perbedaan minat dan bakat bisa dilihat dari esensinya. Jadi minat itu tuh sesuatu yang bisa membuat anak tertarik. Nah, sedangkan bakat itu merupakan kemampuan bawaan yang udah dimiliki sama si anak nih pada bidang tertentu. Nah, jadi udah kelihatan ya bedanya apa. Nah, misalnya nih anak memiliki minat terhadap satu hal, misalnya suka bermain dengan sepak bola, itu minat ya, karena dia tertarik dengan sepak bola. Nah, tapi dengan minatnya ini dengan si sepak bola ini nih, tertarik sama sepak bola ini, belum tentu nih si anak ini memiliki bakat dalam bermain sepak bola gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya gitu ya, untuk lebih lengkapnya ini ada. Jadi minat adalah perasaan atau emosi yang menyebabkan seseorang memiliki perhatian khusus pada sesuatu. Nah, di sini minat itu terbagi menjadi dua ya, yaitu minat pribadi dan minat situasional. Nah, kalau minat pribadi itulah segala sesuatu yang menjadi favorit atau kesukaan anak. Misalnya minat kepada musik, minat kepada mobil-mobilan ataupun pelajaran tertentu. Nah, kemudian minat situasional itu minat yang muncul ketika seseorang atau suatu kegiatan dapat menarik perhatian anak atau mengajak terlibat. Gitu. Misalnya nih, ketika ada nih temannya gitu, atau si anak ini melihat sesuatu acara atau di
acara di ini ya, misalnya di jalanan gitu, ada orang yang suka dance gitu, ternyata dia tertarik, wah kayaknya keren nih dance, akhirnya dia mengikuti mengikuti dance tersebut, dia belajar hal itu, belajar dance gitu kan. Sampai dia si dance ini menarik perhatian si anak, sehingga dia bisa belajar bagaimana caranya biar saya bisa dance gitu, hal-hal tentang menari gitu ya. Nah, kemudian ada bakat. Nah, bakat ini adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki anak secara alami, terutama dalam aktivitas tertentu. Nah, misalnya memainkan alat musik. Nah, biasanya nih bakat tuh sering banget dianggap sebagai jenis kemampuan bawaan atau kemampuan yang datang tanpa dilatih. Nah, ini salah ya. Jadi bakat itu yang memang udah dimiliki anak tuh secara alami. Oke, untuk slide selanjutnya, ada beberapa cara untuk menyalurkan bakat-bakat anak. Yang pertama, ada observasi. Yang kedua, melakukan klarifikasi. Yang ketiga, ada berlatih. Yang keempat, ada buat lingkungan yang mendukung. Yang kelima, ada memberikan fasilitas. Yang keenam, ada mengapresiasi. Dan yang terakhir, ada terus berlatih. Oke, untuk slide selanjutnya, ada peran konselor bagi siswa dengan gangguan perilaku dan emosi. Untuk spiritualnya, peran yang bisa dilakukan adalah penyuluhan suasana kehidupan keagamaan. Untuk akademiknya, ada program belajar di sekolah reguler dan bimbingan kepramukaan. Untuk pribadi atau sosialnya, ada program kembali ke orang tua dan ke masyarakat. Untuk karirnya, ada program keterampilan dan bimbingan kesenian. Adapun peran konselor bagi siswa yang berbakat. Yang pertama, untuk spiritualnya, peran yang bisa dilakukan adalah mengajarkan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi yang kuat dalam menjalani proses kehidupan. Akademiknya, peran yang bisa dilakukan adalah membantu dalam memilih pendidikan yang sesuai. Untuk pribadi atau sosialnya sendiri, ada memahami kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Untuk karir, peran yang bisa dilakukan adalah memberikan pengarahan dalam penyediaan fasilitas yang sesuai untuk menunjang keterampilan yang dimiliki oleh setiap anak. Once upon a time, ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Oke guys, tadi sudah membahas tentang pengertiannya ya yang dibahas oleh teman-teman saya. Selanjutnya, kan kami sebenarnya disuruh sama Ibu Anggia untuk observasi kepada anak ABK atau anak berbakat. Ya kebetulan saya punya murid anak ABK dan berbakat, jadi bisa satu murid saja yang kita observasi. Nah di situ anak ini bernama sebut saja Mega Bintang. Saya memberi nama samaran di sini yaitu Mega Bintang yang berusia 5 tahun. Di situ Mega Bintang adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai lawyer, sedangkan ibunya bekerja sebagai dokter dan woman entrepreneurship, dia business woman ya. Nah Mega Bintang ini memiliki hobi bergerak pastinya, senam, dan ia tinggal di daerah Bekasi ya guys. Lanjut. Oke guys, di slide ini Lisa akan membahas latar belakang klien, dimana si Mega Bintang ini adalah anak TK ya di usia 5 tahun. Tapi sebelumnya tuh Mega Bintang ini menjadi sorotan di keluarga karena dia sangat tidak bisa dibilangin oleh keluarga besarnya, sampai dijuluki anak nakal oleh nenek dan keluarga besarnya. Dan masuklah si Mega Bintang ini ke sekolah TK PAUD katanya. Di sekolah PAUD di usia 4 tahun, nah si Mega Bintang ini nggak bisa dibilangin gitu, tapi keingin-tahuannya tinggi. Di usia yang sedini mungkin, di usia segitu dia sudah tanya tentang antariksa, dia sudah tanya tentang planet-planet gitu kan, yang di luar nalar gitu kan. Ini pinter anak tapi nggak bisa dibilangin, susah banget dan bergerak terus gitu kan. Sampai akhirnya si ibunya ini juga dipanggil oleh guru TK-nya bahwa ini nggak bisa dibilangin anak ini gitu kan. Nah si ibunya ini akhirnya curhatlah kepada teman-teman gitu kan, curhat sesama lah ya, sesama dokter atau sesama temannya gitu kan. Ini bagaimana ya anak saya kok seperti ini gitu kan, kok nggak perkembangannya seperti ini. Akhirnya disarankan untuk ke psikolog. Akhirnya si orang tua tersebut, si orang tuanya Mega Bintang lari ke psikolog UI. Ditanya, kebetulan ada rekanan juga di sana. Nah akhirnya dites lah. Nah setelah dites akhirnya bahwa memang si Mega Bintang ini diagnosis ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi Mega Bintang ini memang harus sekolahnya di sekolah alam gitu loh, yang memang sekolah alam yang memang sekolahnya bergerak terus karena dia kan hiperaktif ya, impulsif juga gitu kan. Nah terus disarankan oleh psikolognya untuk masuk sekolah musik ceritanya, untuk menghabiskan energinya ya, daripada energinya dia gak jelas, jadi diarahkan anak ini. Setelah diarahkan, nah orang tuanya datang ke saya
ya untuk memasukkan anak ini, tapi karena anak ini belum tahu ya bakatnya di mana, minatnya di mana gitu kan, apakah di drum, apakah di piano atau di biola gitu kan. Nah saya pun mengarahkan untuk dites dulu anak ini sukanya apa gitu kan. Tapi pada saat pengetesan itu anak ini tidak tahu bahaya gitu sepertinya, atau memang lari ke sana ke sini ya, karena kan hiperaktif itu. Jadi pada saat main piano dia pukul gitu, pada saat main gitar senarnya dicabut gitu terus putus. Nah kan bahaya sekali gitu kan. Nah ternyata dia suka di drum yang memang pukulannya wah sangat-sangat keras sekali gitu. Lisa tuh sampai kewalahan gitu kan awalnya. Nah sampai akhirnya dia memang pengen di drum itu sendiri gitu kan. Ya tetapi ya karena anak impulsif ya, karena ADHD itu sendiri tidak bisa fokus, jadi dalam 1 jam pelajaran itu kurang gitu, karena setengah jamnya dia pasti main-main, lari ke sana lari ke sini gitu loh, dan setengah jamnya lagi dia fokus, tapi ya nggak bisa fokus juga. Harusnya dia di level 1 dia mintanya lagu lain belum tuntas dia loncat lagi gitu. Jadi ya sabar-sabar aja gitu loh guys. Oke lanjut ya, cekidot. Baik, saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya, yaitu permasalahan yang sering muncul pada Mega Bintang. Nah, dari hasil observasi sudah ditemukan permasalahan yang sering muncul itu yang pertama, klien memiliki energi yang banyak. Jadi dikarenakan tadi sudah dijelaskan bahwa Mega Bintang sudah didiagnosis sebagai anak yang memiliki ADHD. Oleh sebab itu, klien memiliki energi yang banyak. Jadi klien bisa melakukan beberapa aktivitas secara sekaligus. Nah, yang kedua, tidak memiliki rasa lelah. Padahal sudah banyak aktivitas yang dilakukan, tapi rasa lelahnya tidak terlihat dari anak tersebut. Namun, jika sudah drop, itu akan jatuh sakit langsung gitu. Nah, yang ketiga, tidak bisa fokus pada satu hal. Terlihat di ketika Mega Bintang melakukan aktivitas satu belum selesai, anak tersebut akan melakukan aktivitas yang lain gitu. Contohnya di dalam observasi ketika sedang les drum, ada beberapa hal aktivitas yang dilakukan selain main drum. Jadi coach ini harus memiliki energi yang ekstra juga saat mengajarnya, karena fokusnya sangat sulit didapatkan oleh kliennya. Selanjutnya yang keempat, tidak bisa diberitahu secara verbal. Nah ini yang membuat mungkin klien ini sulit ketika sedang les drum, les musik, karena secara verbal dia akan sulit menangkap, tetapi harus diberi contoh atau bahkan melalui media lainnya, seperti saat menjelaskan not-not dalam bermain drum. Coach akan mengalihkan cara tidak melalui verbal, melainkan dengan metode lainnya. Nah, selanjutnya yang kelima, tidak bisa tuntas dalam mengikuti pelajaran. Nah, yang keenam, suka jahil. Jadi selain energinya banyak, Mega Bintang juga suka jahil. Salah satu contohnya yaitu yang dijahilin coachnya tentunya ya, atau bahkan tim-tim dari coachnya. Nah, yang ketujuh, sering melawan orang tua atau guru. Yang kedelapan, tidak menunjukkan ekspresi sedih atau lainnya saat dimarahi maupun dinasihati, seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Nah, yang kesembilan, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya itu ciri-ciri klien populasi khusus. Yang pertama, sulit fokus dan tidak memperhatikan. Nah, biasanya ketika sulit fokus ini, klien akan menghiraukan lawan bicaranya. Nah, yang kedua, sulit mengikuti petunjuk. Nah, yang ketiga, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan baik. Yang keempat, mudah teralihkan dan kehilangan fokus. Yang kelima, memiliki masalah dengan keteraturan. Yang keenam, menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Nah, selain sulit fokus, ciri selanjutnya yaitu hiperaktif. Nah, biasanya hiperaktif ini ditandai dengan selalu tampak bersemangat, terus banyak berbicara. Jadi selain menghiraukan lawan bicara, jadi klien ini akan sering berbicara ketimbang lawan bicaranya. Nah, yang ketiga, tidak bisa duduk tenang. Dikarenakan tadi sudah dijelaskan bahwa permasalahannya anak ini bisa melakukan aktivitas secara bersamaan. Jadi ketika yang aktivitas yang pertama belum selesai, dia akan melakukan aktivitas selanjutnya. Nah, ini yang mengakibatkan klien jarang sekali bisa duduk tenang. Nah, yang keempat, hentakan tangan dan kaki secara berkala dengan frekuensi yang sering. Nah, yang selanjutnya itu selalu gelisah, tidak bisa diajak duduk untuk waktu yang lama, suka berlari, tidak bisa bermain dengan tenang, sulit untuk bersantai, suka mengganggu orang lain, selalu memberi jawaban sebelum pertanyaannya selesai. Nah, ciri yang ketiga yaitu impulsif. Ciri ini ditandai dengan perilaku beresiko tanpa memikirkan konsekuensi dan tindakannya. Nah, dari ketiga ciri ini, klien kita memenuhi ketiga ciri tersebut, yaitu sulit fokus, hiperaktif, dan impulsif. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kami melakukan observasi kepada sang Mega Bintang, kami telah melakukan analisis kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sang Mega Bintang ini. Nah, yang
Yang pertama, klien harus memperoleh dukungan dari orang tua, keluarga, maupun dari lingkungan sekitar. Yang kedua, klien membutuhkan seorang guru pendamping untuk mengendalikan dan untuk membantu mengarahkan klien dalam menyalurkan hiperaktif yang dimilikinya. Yang ketiga, klien butuh wadah atau tempat positif untuk menyalurkan rasa ingin tahu dan perilaku hiperaktifnya agar klien tidak salah memilih kegiatan yang bisa dilakukannya. Nah, yang keempat, selama sikap dan perilakunya masih menunjukkan ADHD, klien masih harus terus dipantau oleh ahli seperti psikolog maupun konselor. Yang kelima, orang tua hendaknya menyalurkan dan membantu mengarahkan anak dalam menyalurkan bakat serta energi yang dimilikinya. Selanjutnya ialah potensi apa sih yang bisa dikembangkan oleh si klien ini. Nah, ketika kami melakukan observasi, di sini kami melihat bahwa si klien dengan hiperaktifnya ini, dia memiliki potensi yang besar ketika sedang melakukan permainan drum. Nah, jika ini terus dikembangkan ke depannya, klien akan bisa menjadi seorang pemain drum yang handal tentunya. Nah, hal ini dikarenakan karena klien memiliki semangat yang tinggi karena sikap hiperaktifnya ini. Jadi ketika melakukan apapun dia benar-benar bersemangat, termasuk ketika melakukan bermain drum tersebut. Nah, selain itu klien juga memiliki rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang dia lakukan. Nah, di sini juga jika dikembangkan dengan baik, dia tentu akan menjadi anak yang berbakat. Oke, slide selanjutnya ada faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada jenis ADHD. Yang pertama, kelainan pada anatomi otak. Kelainan anatomi otak ini bisa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya ada faktor genetik yang meresiko penderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Selain itu ada juga kelahiran yang prematur, yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu ada juga kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan atau pada usia dini. Selain itu juga ada ketidakseimbangan senyawa otak atau neurotransmitter dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Yang kedua, ada gaya hidup dari sang orang tua, khususnya ibu. Salah satu faktor penyebab anak menjadi ADHD, salah satunya adalah ibu yang menggunakan obat-obatan terlarang dan juga mengkonsumsi alkohol ataupun juga merokok selama masa kehamilan. Selanjutnya ada penanganan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Hal yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau sang ibu untuk menangani kondisi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder yang dialami anaknya adalah yang pertama, memindahkan anak dari sekolah biasa ke sekolah alam. Sekolah alam ini adalah salah satu sekolah alam yang menerima siswa inklusi, di mana pembelajaran yang dilakukan pada sekolah alam ini menggunakan model pembelajaran spider web. Dengan model seperti ini, siswa diharapkan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan sekaligus dapat mengaitkan hubungan antara pembelajaran yang mereka terima dengan terintegrasi. Yang kedua adalah menyalurkan hiperaktif anak ke dalam suatu kegiatan yang membutuhkan energi banyak. Salah satu kegiatan yang memerlukan energi banyak adalah di bidang olahraga. Banyak bidang olahraga yang bisa dilakukan, seperti bermain futsal, bulu tangkis, basket, dan masih banyak lainnya. Oke, untuk slide yang terakhir itu layanan konseling apa sih yang cocok untuk menangani klien kita ini, yaitu anak ABK dan anak berbakat ya. Jadi yang pertama itu dengan melakukan layanan konseling individual ataupun konseling anak. Nah, konseling ini dilakukan kepada klien ataupun sang anak dengan menerapkan konseling anak, di mana proses pelayanan konseling itu bisa menyesuaikan dengan kondisi si anak. Nah, tujuannya itu untuk apa? Supaya bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh sang anak dan bisa tahu apa aja nih yang menjadi keinginannya di masa depan. Nah, jadi konseling ini tuh terhadap anak melibatkan konselor dan juga anak-anak ya tentunya, sehingga anak itu bisa bicaranya bebas dan bicara bebas mengenai masalah yang dialami. Nah, setelah melakukan layanan konseling ini, kelompok kami itu mendapatkan bahwa si klien kita menyukai berbagai hal ataupun kegiatan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Jadi sikap si anak ini juga sangat berbeda. Dari fase bahasa, jadi fase bahasa dari klien kita ini fasenya itu seperti anak dewasa, seperti orang dewasa ya gitu. Jadi kan nggak kayak anak kecil gitu. Nah, si klien ini juga membahas, dia tuh pengen banget membahas sesuatu yang bukan terkait dengan anak-anak pada usianya gitu. Jadi imajinasi si klien kita ini tuh beda gitu ya dengan imajinasi anak-anak yang lainnya. Jadi masa depan yang udah ada di pikirannya gitu. Nah, ketika sang klien ini mau membahas imajinasi masa depan, tentunya konselor juga mengajak dan mengarahkan sang anak untuk bisa melakukan proses terapi konseling individu dengan baik. Nah, yang kedua ada layanan konseling konsultasi. Nah, dengan layanan ini itu dilakukan oleh seorang konselor yang disebut juga sebagai konsultan kepada konsultif orang tua klien supaya dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien. Nah, di sini itu kita memberikan wawancara, pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh orang tua tersebut.
sini tuh konsulti akan dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat tahap konsultasi berlangsung. Jadi pada saat pelayanan yang berlangsung ya. Yaitu mengembangkan pada diri konsulti tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, layanan konsultasi ini, konseling konsultasi ini kita berikan kepada klien ataupun orang tua ini supaya orang tua itu bisa menerima keadaan sang anak, dan tentunya orang tua itu bisa mengembangkan kekurangan dalam si anak ini yang dimiliki sang anak supaya menjadi suatu hal yang berharga. Nah, untuk yang layanan yang terakhir itu ada layanan konseling mediasi. Nah, layanan konseling mediasi ini dilakukan oleh konselor terhadap pihak yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Nah, jadi orang tua ini memang ada beberapa hal yang tidak cocok, jadi diberikan layanan ini untuk menyesuaikan dan membicarakan serta mencocokkan apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan mereka ke depannya. Tentunya untuk sang buah hati juga ya. Jadi dalam kekurangan yang dimiliki oleh sang anak, ibu ini anaknya pengen anaknya itu berkembang maju seperti anak pada biasanya, pada umumnya. Begitupun ya. Namun yang di sisi perbedaannya itu ibunya ingin adanya kegiatan diskusi dalam memutuskan langkah untuk anaknya. Namun sikap si ayah yang cuek itu sehingga semua keputusannya ada pada si sang ibu. Nah, sang anak juga tidak bisa diajak makan bersama yang baik dalam fokus yang panjang. Ketika ditanya, apa cita-cita kamu nak? Anak ini berpikir panjang lalu mengalihkan fokus dirinya pada kegiatan lain tanpa memberikan jawaban kepada kami. Ya. Nah, setelah itu setelah melakukan layanan konseling mediasi ini, kami mendapati hasil dari anak dan orang tua bahwa untuk saat ini orang tua ingin melihat sejauh mana perkembangan si anak, perkembangan bakat bermain drumnya, dan orang tua akan terus mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh sang anaknya, asal kegiatan itu bersifat positif dan baik untuk masa depan anaknya. Nah, oke teman-teman, berdasarkan materi yang sudah kami jelaskan dan hasil observasi yang kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa memang anak berkebutuhan khusus atau ABK dan anak berbakat itu merupakan dua hal yang bisa dibilang istimewa ya, karena mungkin kalau dilihat itu berbeda, anak-anak tersebut itu berbeda pada anak normal pada umumnya. Namun anak berkebutuhan khusus dan anak berbakat itu memiliki sesuatu hal yang istimewa, karena memang apa yang mereka miliki, apa yang mereka minati ini belum tentu ada ataupun ditemukan oleh anak normal pada umumnya. Nah, kemudian dari hasil observasi ya yang kita temukan, ini ada anak yang kita sebut Mega Bintang berusia 5 tahun. Memang dia pada hasil tes yang sudah dilakukan oleh psikolog, si Mega Bintang ini didiagnosa menderita atau mengalami ADHD ya, tadi sudah dijelaskan juga, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD ini istilah medisnya itu gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. Jadi ADHD menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya itu kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ini berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, ternyata Mega Bintang ini selain adanya hasil tes yang dari psikolog, ternyata Mega Bintang ini merupakan anak yang berbakat. Kenapa? Karena ia itu memiliki kemampuan dalam bermain drum, alat musik ya. Jadi jika ini dikembangkan dengan sungguh-sungguh, si Mega Bintang bisa menjadi pemain drum yang handal, karena Mega Bintang memiliki rasa semangat yang tinggi dan berasal dari perilaku hiperaktifnya tadi ya. Oke guys, demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjabaran presentasi kami. Mohon maaf ya Ibu Anggi apabila kelompok 1 belum perfect, tapi kami tetap berusaha yang terbaik pokoknya buat Bu Anggi dan teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelompok 1 pamit. Dah. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah bintang yang bersinar terang di hatimu. Ku akan datang lagi menjemputmu dengan cinta. Kan ku bagikan semua bintangku. Ku miliki bintang, bukan bintang biasa. Ku bisa